Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya, nama saya Bagusan Nugraha Irwanto, NRP 0819040008 dari kelas TP5A. Jadi, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas besar 2 dari mata kuliah metode elemen hingga praktek yang diampu oleh Bapak Purwiyadi Mubala. Jadi pada di sini judul dari presentasi saya adalah analisis tegangan bejana tekan horizontal. Jadi bejana tekan yang saya pakai di sini adalah bejana tekan horizontal. Untuk itu, agar lebih jelas lagi tentang apa yang akan saya bahas, mari kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya pada pressure-vessel yang saya ambil tadi, sebelumnya ada table of content atau daftar isi dari PowerPoint presentasi yang saya buat pada hari kali ini. Yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada sifat dan dimensi, yang ketiga ada model dan mesh 2D, dan yang terakhir ada hasil analisis. Untuk itu, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, poin pertama yaitu deskripsi, ini adalah gambar dari pressure vessel atau bejana tekan yang saya bahas pada tugas besar 2 kali ini. Pada tugas kali ini saya mengambil pressure vessel dengan tipe WL956B yang merupakan pressure vessel dengan horizontal hydropneumatic tank. Seperti itu. Untuk diameternya sendiri adalah 60 inch dari pressure vessel ini. Dan untuk MAWP-nya adalah sebesar 125 PSI, sedangkan untuk temperaturnya adalah 130 derajat Fahrenheit. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, yang pertama ada deskripsi. Deskripsi kasus. Bejana tekan merupakan suatu tempat untuk menampung atau menyimpan suatu fluida bertekanan. Bejana tekan dirancang agar mampu menampung atau menyimpan fluida, cair maupun gas, dan keduanya memiliki tekanan dan temperatur yang berbeda. Nah, tentunya pada bejana tekan itu mempunyai faktor-faktor keamanan dan yang sudah dicakup dalam ASME Section 8. Dan pada kasus ini saya menggunakan jenis horizontal pressure vessel dengan nama WL956B. Baik, selanjutnya adalah ada sifat dan dimensi. Sifat material dari pressure vessel saya yaitu yang lebih tepatnya pressure vessel WL956B horizontal pressure vessel tank. Ini ada sifat material yang berdasarkan data-data sheet. Untuk tebal sel dan head-nya sendiri di sini, tebal selnya sebesar 5,613 mm dan tebal head-nya 5,563 mm. Kemudian ada diameter dan panjang sel. Untuk diameter sel ada sebesar 60 inch atau 1524 mm dan panjangnya sebesar 143,5 inch. Untuk head deep-nya sebesar 15 inch atau 381 mm. Tipe supportnya adalah saddle support. Dimensi supportnya adalah 6 inch kali 6 inch. Dan MAWP tekanan desainnya adalah sebesar 126 PSI atau sebesar 861.845 Pascal. Dan untuk temperatur desainnya sendiri adalah sebesar 327,594 Kelvin. Ini sudah dikonversi ya dari 130 Fahrenheit tadi. Baik, yang selanjutnya adalah sifat materialnya, sel dan head. Tipe materialnya adalah SA455
Massa jenisnya sebesar 7.750,373 kg per meter kubik. Untuk modulus elastisitasnya sebesar 1,91 kali 10 pangkat 11 Pascal. Ratio Poisson-nya adalah 9,3, yield stress-nya sebesar 260 MPa, dan thermal expansion coefficient sebesar 1,26 kali 10 pangkat 5 mm per mm per Kelvin. Seperti itu. Jadi untuk sifat dan materialnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang selanjutnya adalah dimensi. Dimensinya di sini ada parameternya, ada 4, yaitu ada 5, yaitu major radius, minor radius, half sail length, dan half support length, dan support length. Nah, untuk nilai dari major radius sendiri adalah sebesar 0,6913499 meter. Untuk minornya 0,3357499 meter. Untuk half sail length-nya sebesar 1,82245 meter. Dan half support length-nya sebesar 1,6002 meter. Dan untuk yang terakhir ada support width sebesar 0,1524 meter. Itu untuk dimensinya. Jadi masing-masing parameternya itu memiliki dimensi sebesar yang ada di layar. Baik, untuk yang selanjutnya atau yang poin ketiga yaitu model dan mesh 2D. Ini adalah contoh dari model dari pressure vessel saya yang saya buat pada software Salome, menggunakan software Salome sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Nah, untuk tadi kan major radiusnya berdasarkan data ya. Di sini untuk major radiusnya sendiri berdasarkan data yang tadi, namun ditambah dengan minimum distance between two object atau dimensionnya menggunakan software Salome. Jadi sama ya tadi. Cuma yang di software Salome ini itu sudah dibulatkan menjadi 5 angka di belakang koma. Untuk yang tadi, yang perhitungan saya adalah perhitungan manual menggunakan kalkulator. Dan ini adalah nilainya sama. Lengthnya sebesar 0,69135 pada major radius. Dan untuk minor radiusnya juga ini sebesar 0,33575. Jadi di sini dari software Salome ini sudah otomatis mengkonversi atau membulatkan nilai beberapa nilai di belakang koma itu menjadi lebih ringkas seperti itu. Jadi untuk major radiusnya untuk major radius itu berada di ujung elips yang atas, dan untuk minor radius berada di ujung elips yang paling bawah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah cell length. Cell length di sini tadi kan yang dijelaskan adalah half sail length. Jadi yang di depan tadi, yang pada slide pertama pembahasan data dimensinya itu setengahnya dari ini. Jadi dia mulai dari sini sampai sini saja. Itu senilai 1,8 sekian tadi. Dan untuk ini adalah panjang keseluruhannya. Jadi sel length-nya sebesar 3,6449 seperti itu. Jadi langsung panjang keseluruhan sel, tidak setengahnya. Nah, untuk selanjutnya adalah half support length. Half support length di sini sebesar sama ya, 3,2204. Jadi half supportnya dari sini, ujung sini sampai ujung ini. Itu. Nah, untuk kondisi batasnya sendiri, kondisi batas ini bisa dilihat melalui Calculix, yaitu dengan membuka file INP, kemudian dibuka dengan INP Editor. Nah, untuk seperti yang sudah ada di layar, kondisi batasnya adalah seperti ini, yang kita pada file INP yang sudah kita buat sebelumnya, seperti itu. File INP ini berasal dari tadi kita membuat pada software Salome, kemudian kita mengekspor pekerjaan kita yang setelah di mesh itu
menjadi format UNV file. Setelah menjadi UNV file itu di-convert menjadi file INP melalui kalkulis seperti itu dan dihasilkan kondisi batas seperti ini. Nah, untuk hasil meshing dari browser saya sendiri adalah seperti ini. Jadi setelah tadi yang pada awal gambarnya hanya seperti tabung saja, setelah menjadi mesh ini kita bisa melihat detail-detailnya pada gambar pada objek browser saya ya. Jadi menjadi lebih detail seperti ini. Jadi ini hasil meshing dari pekerjaan Salome tadi berdasarkan data yang ada pada bejana tekan yang saya miliki seperti itu. Nah, untuk yang poin keempat atau yang terakhir adalah hasil analisis. Hasil analisis di sini pertama adalah grid independence. Grid independence adalah kondisi di mana solusi numerik hasil metode elemen hingga tidak lagi tergantung pada ukuran mesh atau grid yang digunakan. Solusi setelah kondisi grid independence tercapai adalah solusi numerik paling akurat yang dihasilkan oleh metode yang digunakan. Nah, jadi dari grid independence di sini saya mengambil nilai maksimalnya adalah 0,3 pada mesh 1, kemudian 0,25 pada mesh 2, 0,2 pada mesh 3, 0,15 pada mesh 4, dan 0,1 pada mesh 5. Jadi pada mesh 1 jumlah mesh yang dihasilkan, ini kita bisa menentukan jumlah mesh yang dihasilkan setelah kita melakukan pekerjaan pada software Salome. Setelah kita di-compute dan menghasilkan mesh ini. Di jumlah mesh yang dihasilkan adalah ini, dan pada mesh 1 tidak ada error relatifnya. Untuk mesh 2, error relatifnya sebesar 0,009. Pada mesh 3, error relatifnya sebesar 0,1996. Dan pada mesh 4, error relatifnya sebesar 0,0283. Dan pada mesh 5 sebesar 0,198. Seperti itu. Jadi jumlah mesh di sini adalah masing-masing mesh ini kita kerjakan satu persatu pada software Salome yang pada ketentuannya itu masing-masing tadi ya. Yang mesh 1 0,3, mesh 2 0,25, mesh 3 0,2, mesh 4 0,15, dan mesh 5 0,1 seperti itu. Nah, ini adalah grafik dari tadi grid independence yang saya buat menjadi grafik. Jadi ini pada mesh 1 jumlah meshnya 10.274 ini. Nah, sama dengan ini 1,09 tadi yang nilai dari maksimum prinsipal stressnya. Seperti itu. Pada mesh 2 juga sama, mesh 3, mesh 4, dan mesh 5 juga sama. Jadi ini adalah grafik dari grid independence pada tabel yang sudah kita buat ini. Grafik ini saya dihasilkan menggunakan software Excel. Jadi saya menggunakan software Excel untuk memudahkan dalam memasukkan nilai-nilai yang sudah saya dapatkan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah displacement. Displacement merupakan perubahan posisi yang terjadi pada vessel. Dan elemen atau material dikarenakan ada beberapa parameter yang menyebabkan perpindahan tersebut seperti tekanan, expansion thermal, dan beban vessel. Baik, kita langsung ke selanjutnya. Selanjutnya ini adalah hasil dari contoh displacement pada mesh 1 dan mesh 2 yang setelah saya kerjakan pada software ParaView. Jadi pada software ParaView menghasilkan gambar seperti ini pada mesh 1 dan mesh 2 seperti itu. Hanya ada sedikit ada perbedaan pada mesh 1 dan mesh 2. Ini pada mesh 1 pada bagian bawahnya ini pada bagian yang mendekati support itu cenderung warna biru ya. Tapi untuk mesh 2 ini ada warna biru, biru muda, dan warna hijau. Jadi ada perbedaan karena pada masing-masing mesh ini data yang kita pakai ada perbedaan seperti itu. Nah, untuk mesh 3 dan mesh 4 seperti ini, tidak ada
banyak perbedaan pada hasil di para review yang telah saya lakukan, seperti itu. Nah, untuk MES 5-nya sendiri, kurang lebih juga sama ya, tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, mungkin hanya dinilai hasil pengerjaannya saja. Dan yang untuk selanjutnya ada tegangan normal atau principal stress. Tegangan normal sendiri merupakan intensitas gaya yang bekerja tegak lurus atau normal terhadap penampak. Nah, ini adalah contoh dari tegangan normal pada software ParaView eh, pada MES 1 dan MES 2. Dan ini adalah tegangan, mohon maaf, ada kesalahan jujur, tegangan normal pada MES 3 dan MES 4. Dan ini adalah tegangan normal pada MES 5, seperti itu. Jadi, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, saya mengambil kesimpulan pada pressure vessel, horizontal pressure vessel WL956B adalah yang pertama, displacement yang terjadi dari percobaan di atas cenderung meningkat pada bagian puncak pressure vessel. Namun untuk bagian bawah pressure vessel cenderung rendah. Hal ini dipengaruhi tidak adanya support pada sisi tersebut. Dengan adanya support, nilai displacement akan lebih rendah, namun dengan tidak adanya support, nilai displacement akan lebih meningkat. Yang kedua, prinsipal stres yang terjadi dari percobaan di atas cenderung rendah pada bagian tangki drumnya. Dan yang ketiga, desain pressure vessel yang diuji ini layak untuk digunakan, namun perlu beberapa tambahan seperti maintenance secara berkala agar tidak terjadi kerusakan. Nah, itu tadi merupakan presentasi tugas besar 2 atau evaluasi akhir semester dari mata kuliah metode elemen hingga praktek. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pengerjaan saya. Untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.